Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ta'zim wal ikraman kepada almarhum abu, ummi dan abi yang ada di Kubah. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan kata ta'ziman kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga. Dan yang kami hormati kepada seluruh Dewan Guru yang telah menetap di Dayah Istiqamatuddin tercinta ini. Dan terima kasih pula kepada Tengku Protokol yang telah sudi kiranya memanggil nomor undian saya, guna dan maksud hanya untuk mengupaskan satu syarahan yang berjudul runtuhnya syariat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, zaman sekarang adalah zaman modern, zaman yang penuh berbagai kesanggihan, sehingga banyak kita lihat orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ulama semakin langka. Ulama memperjuangkan agama Islam bagaikan menggenggam bara api. Dan jika bara api itu mereka genggam, pastilah tangannya akan terbakar. Dan begitu pula sebaliknya, jika bara api itu mereka lepas, sungguh akan padamlah api yang membara itu. Coba saudara bayangkan betapa beraninya ulama dalam memperjuangkan agama Islam, bagaikan menyerang musuh dalam selimut. Karena yang diperangi adalah umat Islam sendiri. Dan semakin hari orang-orang Islam semakin menjadi-jadi tanpa disadari kalau dirinya sedang mengikis agamanya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, ulama dulu memperjuangkan agama Islam secara tenang, dengan mudahnya mengangkat senjata untuk membunuh orang kafir yang tidak mau mengerjakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Tapi ulama sekarang dibunuh, difitnah, dicaci maki, bahkan sampai di penjara. Apa salah mereka, saudara? Apakah mereka pernah memperkosai anak-anak? Apakah mereka pernah meminum khamar? Tidak, saudara. Lantas kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Jawabannya adalah karena para ulama ingin membela kebenaran, meruntuhkan kebatilan, menegakkan keadilan. Kaum muslimin rahimahumullah, jika dunia ini tidak ada yang namanya ulama, sungguh dunia ini akan hancur. Karena tegaknya dunia ini disebabkan oleh 4 perkara. Yang pertama, dengan ilmunya para ulama. Dan yang kedua, dengan adanya para pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, dengan dermawannya orang-orang kaya. Dan yang keempat, dengan doanya orang-orang fakir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jikalau dunia ini tidak ada yang namanya ulama, sungguh akan binasa orang-orang yang bodoh. Mereka akan mudah terambang-ambing oleh arus zaman dan kemaksiatan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana pula yang haram. Dengan adanya para ulama,
Karena mereka lah penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, ulama itu ibarat lampu di kala gelap, ibarat tongkat di kala licin, ibarat payung di kala hujan, ibarat sampan di kala banjir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat disayangkan pada zaman sekarang sangat sedikit para umat Islam yang mempelajari ilmu-ilmunya para ulama. Karena banyak umat Islam sekarang Islamnya Islam di KTP. Waktu ditanya, "Hei anak muda, apa agamamu?" "Islam." "Siapa yang kau sembah?" "Allah." "Siapa nabimu?" "Nabi Muhammad." "Apa mazhabmu?" "Imam Syafi'i." "Lalu apa pekerjaanmu setiap hari?" "Mencuri." Islam sih Islam, tapi perbuatan hampir menyerupai kaum seberang. Pantas kita panggil sebagai orang Islam, pantas kita sebut sebagai orang Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang Islam yang sudah menanam bibit kebudayaan barat. Pergaulan bebas terjadi di berbagai pelosok. Tidak hanya para remaja, bahkan anak umur 5 tahun sudah mengenal namanya cinta. Itu semuanya disebabkan oleh pendidikan yang serba barat. Mereka telah mengabaikan ajaran-ajaran Islam. Mereka telah mengabaikan ajaran-ajaran ulama. Ketika ajaran tersebut semakin meledak di kalangan remaja-remaja, sementara anak zina semakin merajalela seperti binatang yang melakukan pesta. Mereka telah menyimpan moral mereka di suatu tempat tanpa mereka sadari kalau mereka telah merendahkan agamanya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Taharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, Sadaqallahul azim. Telah nampaklah kerusakan dan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Maka jika kita senter dengan senter keagamaan, kenakalan remaja semakin banyak dilakukan bagaikan jamur di musim hujan. Begitulah umat Islam sekarang. Kenakalan remaja semakin membabi buta tanpa memikirkan dosa. Banyak kita lihat wanita zaman sekarang, mereka tidak merasa malu lagi untuk menampakkan tubuhnya sendiri sehingga menarik perhatian kaum laki-laki. Itulah yang dikatakan memakai baju tapi telanjang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari syarahan di atas dapat kita ambil sebuah makna dan faedah yang bahwa kita pemuda-pemudi Islam, mari kita tanam kembali jiwa keislaman kita untuk meninggalkan yang tidak menjadi hak kita. Bulatkan tekad di dalam dada kita masing-masing dan jangan minder untuk mengenakan pakaian yang menjadi hak kita. Dan jangan sekali-kali kita tergiur dengan manisnya tawaran dunia, karena mengambil kenikmatan dapat menyeret kita ke dalam murka dan laknat Allah. Oleh sebab itu, marilah kita dekatkan diri kita kepada para ulama, karena dengan adanya para ulama kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan adanya para ulama kita
bisa lebih terarah dan terbuka mata kita. Dan jadikanlah pemimpin kita pada hari ini sebagai perubahan kita di masa yang akan datang. Dan bangunkanlah tekad-tekad muda kita pada hari ini, karena merekalah pemuda yang akan datang. Dan jadikanlah agama Islam hari ini adalah sebagai perkembangan di masa yang akan datang. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhir. Assalamualaikum